Tidak berhenti dan mau bertanya ketika tidak mengerti, sesungguhnya orang itu seperti mendapatkan pusaka, di mana orang lain membinanya berpuluh-puluh tahun melalui penderitaan yang luar biasa, melalui mentok dan kesalahan yang luar biasa, baru ada hari ini. Sedangkan karena ketulusan hati, niat ingin belajar, seketika bisa memahami tahu, itu sungguh sangat beruntung sekali. Tidak bisa diceritakan keberuntungan seperti itu. Para bijaksana yang Hoshe hormati, pada dasarnya kalau tidak berani bertanya, maka kita tidak bisa menimbulkan kearifan sejati kita. Kalau ada keraguan, keraguan itu akan menjadi hambatan bagi diri kita. Kalau kita gengsi, takut diketawain, atau kita bertanya, sebenarnya pertanyaan itu hanya untuk membuka jarak dari kita kepada roh suci kita, kepada polo miao tsuhui kita. Tapi kalau kita ragu untuk bertanya, takut ditertawakan atau takut tidak dianggap, merendahkan diri kita sendiri, itu sesungguhnya kita masih belum paham, belum punya keyakinan yang mumpuni bahwa sebenarnya kita adalah Buddha yang datang dari nirwana. Bahwa sebenarnya kita memang punya hak untuk bertanya, dan memang kita punya hak untuk memahami, dan memang kalau kita bisa memahami itu harus melalui niat dan kesungguhan hati kita sendiri. Setelah chapter 11 sampai chapter 11 hari ini, para bijaksana yang Hoshe hormati, tentunya ada yang paham dengan apa yang telah dijelaskan, tetapi tentunya ada juga yang mungkin baru mempraktekkan sebagian, tetapi ada juga yang ketika sudah praktekkan mentok langsung mundur. Mengapa demikian? Sebenarnya ketika kita paham tentang roh suci kita, kapasitas dari roh suci kita, maka kita harus melawan kebiasaan dan perangai buruk kita. Sesungguhnya itu gampang tidak? Kalau Buddha Kuatin, beliau mengatakan segampang membalikkan telapak tangan. Kalau membalikkan telapak tangan itu sangat mudah. Tetapi membalikkan telapak tangan pun bisa jadi susah ketika kita tidak punya keinginan. Pada dasarnya tidak sulit untuk mencapai kebudahan, karena pencapaian polo miao tsuhui, kearifan sejati kita, bukannya ada di dunia, tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Lalu mengapa kita tidak bisa mencapainya? Hal itu karena kita terbiasa dengan sifat-sifat duniawi kita. Kita terbiasa dengan pici mauping kita. Kita terbiasa dengan sifat palsu kita. Kita terbiasa beradaptasi, tertutup oleh perangai dan kebiasaan buruk kita, sehingga kita tidak bisa mencapai polo miao tsuhui kita yang pada dasarnya memang ada. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kalau saya sudah mencapai polo miao tsuhui itu akan lebih baik daripada keadaan saya sekarang? Itu bukan hanya lebih baik, jauh lebih kekal, jauh lebih tidak terbatas, jauh lebih bahagia, jauh lebih kearifan yang tidak terbatas untuk menyelesaikan keadaan di dunia ini, masalah di dunia ini. Bahkan kita bisa mencapai pemahaman di luar daripada dimensi materi. Bab 9 itu adalah tentang bagaimana kita mengatasi kesombongan ataupun sifat kepintaran di dalam diri kita. Waktu minggu kemarin kita ada membahas bahwa kepintaran itu bukan kearifan, berbeda. Orang pintar belum tentu adalah orang yang arif. Karena apa? Karena kepintaran itu berasal dari alam sadarnya, otaknya. Sedangkan kearifan itu berasal dari roh suci, berasal dari nurani yang sesungguhnya. San Hun kita itu, Hun yang pertama adalah di otak, yang kedua adalah di lever, yang ketiga itu adalah di jantung.
Ketiga-tiganya memang berasal dari roh suci kita, bersumber dari roh suci kita. Tetapi ketika masuk ke dalam ini, ke dalam badan ini, perpaduan antara yin dan yang, perpaduan antara wu dan yo, ada dan tidak ada, akhirnya kita harus mengakui bahwa di dalam badan raga yang berbentuk ini ada roh suci kita yang tidak berbentuk. Saat sekarang ini kapasitas ini sudah ada di dalam diri kita. Menuang air sampai luber tidak lebih baik daripada secukupnya aja. Jadi di dunia ini kita mau belajar apapun, belajar itu adalah bukan mengasah kepintaran kita. Mungkin kita kalau sering dengar satu ceramah saja kita bisa hafal dan kita bisa mengulang apa adanya ceramah itu. Saya masih ingat ada satu jiangsu ketika pertama kali membahas tentang Tao Te Ching dengan Hoshie. Ya, beliau membahas chapter pertama yaitu tentang Tao. Tao adalah yang menciptakan langit dan bumi, mengatur langit dan bumi dan segala isinya. Tao adalah awal dari seluruh penciptaan. Beliau tiba-tiba mengatakan satu kata kepada Hoshie. Ini apakah sama dengan kata yang sering dikatakan Tao hakikat Tao di langit adalah hakikat langit, Tao di bumi adalah hakikat bumi, Tao di manusia adalah hakikat manusia, Tao di benda adalah hakikat materi. Dia bertanya seperti itu. Dan kemudian Hoshie kembalikan pertanyaan ini kepada beliau. Apakah kamu ngerti apa yang tadi kamu ucapkan? Itu didengarkan oleh beliau tuh seumur hidup dalam pembinaan sampai jadi jiangsu. Ketika Hoshie bertanya, apa ngerti? Dia bilang enggak ngerti sama sekali artinya apa. Lalu dengan belajar Tao Te Ching ini, apakah sekarang ngerti? Ya, ngerti. Jadi pada dasarnya ketika kita hanya menggunakan otak kita menghafal sesuatu, apapun pasti kita bisa. Kita bisa meniru ucapan, kita bisa mengingat banyak dharma, dan kita bisa sombong mengatakan bahwa ceramahnya begitu-begitu aja. Tidak ada apa-apanya, saya juga bisa kalau ceramah seperti itu. Tetapi kesombongan seperti itu apakah ada gunanya? Ada manfaatnya? Biarpun ada 1000 orang di dunia ini yang pandai berceramah seperti itu, tidak akan bertanding dengan satu orang yang bisa menyampaikan dharma hati dan menggugah hati dan memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kalau dharma itu tidak sampai menggugah hati seseorang untuk membangkitkan polomial suhunya, maka kita gagal. Itu bukan dharma namanya, itu namanya NLP, brainwash. Pada dasarnya itu adalah brainwash. Para bijaksana yang Hoshie hormati, mengapa Lao Chen dan kita, Pai Sui Senti, beliau selalu mengatakan bahwa ya kalau ceramah nggak usah yang ruwet-ruwet. Karena apa? Pada dasarnya bagaimana pinternya seseorang berceramah sekalipun, kalau yang diceramahkan tidak sesuai dengan Tao, maka itu bukan Tao. Itu bukan tujuan dari pembabaran pancaran putih ini. Karenanya itu menuang air sampai luber lebih baik secukupnya aja. Daripada kita mengumbar kesombongan dari kebisaan kita, bukankah lebih baik kita kembali introspeksi ke dalam diri kita dan mengolah polomiao tsuhui kita agar bisa ditimbulkan. Dengan demikian memberikan manfaat yang luar biasa kepada diri sendiri dan orang lain. Mengejar keluar itu tidak akan ada Tao, tetapi mengejar ke dalam adalah kapasitas dari roh suci kita yang tidak terbatas. Kemudian mengasah pisau sampai tajam tidak bertahan lama. Banyak orang seorang pembina apabila merasa dirinya sudah mempunyai kelebihan atau mempunyai kedudukan, mempunyai nama, ataupun terlalu bangga dengan posisinya di wihara, dalam ucapannya dia selalu mendikte orang lain. Ucapannya itu begitu tajam mengkritik orang lain, bahwa seolah-olah dirinya yang paling benar, sedangkan orang lain itu belum tentu benar dan harus menerima apa yang diucapkannya. Keyakinan yang seperti demikian bukanlah keyakinan yang berdasarkan Tao. Karena bagi Sang Buddha sendiri pun, ketika akan memberikan dharma dan petunjuk kepada seseorang,
Sang Buddha itu harus menunggu sampai waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat, kondisi yang tepat. Apabila semua itu sudah terpenuhi, Buddha baru menyampaikan Dharma. Contohnya saja ada satu kali Buddha sedang menunggu seorang petani untuk menyampaikan Dharma kepada beliau. Tetapi petani itu pulang dari sawah masih dalam kondisi sangat lapar dan terlambat. Buddha sudah menunggu dengan seluruh murid-murid beliau dan dia belum makan. Tapi pada waktu itu Buddha hensepai ya makan dulu. Sementara murid-murid yang lain ada yang komplain. Kenapa harus, dia kan udah nggak sopan. Dia harusnya udah tiba lebih pagi. Kenapa dia terlambat, masih Buddha membiarkan dia makan dulu baru dengarkan Dharma. Disitulah Buddha menjelaskan bahwa kalau perut lapar, walaupun dia punya Dharma, bagaimana bagusnya pun dia tidak akan bisa fokus. Kalau dia tidak bisa fokus, maka Dharma yang disampaikan ini tidak akan ada manfaat. Itulah yang disebut dengan, walaupun Buddha mempunyai pengetahuan yang demikian luas, tapi Buddha tidak punya kesombongan. Dalam berucap, dalam bertindak, dalam berperilaku, benar-benar sesuai dengan kepentingan orang lain, bukan hanya mengandalkan emosi ataupun perangai diri sendiri, maunya diri sendiri, bukan demikian. Buddha tidak terikat kepada hal-hal yang seperti itu. Buddha menjalankan segala sesuatu pingcangsing. Pingcangsing itu adalah hati yang biasa saja, hati yang sewajarnya saja. Kemudian emas permata memenuhi ruangan, sulit menjaga keamanannya. Di dunia ini kesederhanaan adalah kemewahan bagi seorang pembina. Kalau kita pernah berkunjung ke tempat Pai Sui Senti beliau, Lao Chien dan kita bisa belajar kesederhanaan dari beliau. Di mana Ho Xie tahu dari para duta langit bahwa beliau bahkan air bekas cuci muka di wastafel itu di bawahnya ditampung, kemudian digunakan oleh beliau untuk menyiram tanaman atau untuk membersihkan kotoran. Jadi benar-benar beliau, kesederhanaan inilah yang membuat beliau itu bisa bumi, artinya dan menopang langit, bisa membuat langit dan bumi, sejajarkan diri dia dengan langit dan bumi, sejajarkan diri beliau dengan langit dan bumi, dan otomatis mendapatkan bantuan dan perlindungan dari langit dan bumi. Artinya adalah penjuru para dewa-dewi, penjuru para makhluk halus, penjuru pada makhluk yang ada di tiga semesta akan salut kepada beliau. Itulah yang disebut dengan Te. Karenanya itu emas permata yang memenuhi ruangan, sulit menjaga keamanan. Ini tidak diinginkan oleh seorang pembina. Karena pembina itu tahu bahwa emas permata di dunia ini hanya kita bisa pakai sesuai dengan kita punya hupau, kita punya pembalasan rezeki baik. Kalau kita menemukan satu bongkah emas di jalan, kemudian emas itu bukan menjadi rezeki kita, sebenarnya emas yang kita temukan ini bisa menjadi bahaya besar bagi kita. Tapi walaupun misalnya kita ada di dalam rumah, kita bekerja di dalam rumah, kita bersungguh-sungguh, kalau memang rezeki kita pasti akan datang kepada kita. Tetapi walaupun kita memiliki emas permata yang memenuhi ruangan, bukan berarti kita di dunia ini hebat. Bukan berarti kita di dunia ini bisa segala-galanya. Segala bentuk materi di dunia ini hanya bersifat sementara. Bentuk materi yang dikejar semakin banyak, tetapi yang dimiliki tidak bisa banyak, itu membawa rasa susah, rasa tidak aman, rasa galau yang luar biasa sekali. Ketika punya banyak harta, keinginannya juga banyak. Ketika keinginannya banyak, kan tidak ada habis-habisnya. Sudah jalan-jalan keliling dunia, masih mau jalan-jalan ke planet, misal seperti itu. Jadi maksudnya keinginan ini nggak akan habisnya. Begitu keinginan tidak ada habisnya, maka keinginan itu tidak akan pernah terpuasi. Ketika tidak ada terpuasi, maka kita akan mencari cara lagi, segala cara lagi. Tetapi akhirnya hanya kosong hampa. Jadi Ho Xie punya satu teman yang dari umur 7 tahun sudah diajak orang tuanya keliling dunia. Tetapi ketika dia berumur 30-an tahun, hidup dia benar-benar menderita sekali karena pupaunya sudah habis.
Kemudian ketika harta dan kehormatan menjadi keangkuhan mendatangkan bahaya. Murid dari Buddha, Sariputra, itu beliau selalu berderma kepada orang kaya. Karena apa? Lebih banyak kepada orang kaya. Karena apa? Katanya orang kaya itu kebanyakan berhura-hura, bersenang-senang, akhirnya kupau mereka habis. Karena kupau mereka habis, maka kalau beliau mempunyai kesempatan, beliau berikan kesempatan kepada orang kaya untuk berderma supaya tidak mengurangi pembalasan rezeki baik mereka. Sedangkan Moggallana adalah selalu memberikan kesempatan dermanya kepada orang miskin. Bahkan pernah satu kali beliau selesai bermeditasi 3 bulan, beliau turun dan beliau melihat seorang pengemis. Pengemis itu hanya punya 1 mangkok bubur yang sudah basi, dan ketika dengan tubuh yang bernanah, dan kemudian ketika Moggallana meminta bubur ini, berderma bubur ini kepada beliau, kepada pengemis ini, pengemis nenek tua ini menuangkan buburnya dan nanah dari tangannya pun ikut jatuh ke dalam bubur ini. Tetapi Moggallana beliau tidak merasa jijik, beliau pun minum bubur ini karena memang pembinaan tingkat tinggi, beliau sudah mencapai tingkat bodhisattva. Demikian harta dan kehormatan yang menjadi keangkuhan di dunia ini sebenarnya bagi para suci itu nggak ada apa-apanya. Tidak ada nilainya. Itu seperti anak kecil yang main masak-masakan, main rumah-rumahan, main raja-rajaan. Bagi para suci dan para pembina sejati terlihatnya hanya seperti itu. Dan kalau kita main raja-rajaan terus kita angkuh, terus nanti ada peperangan, ada apa segala, bagi para suci tidak ikut dalam hal bodoh seperti itu. Sedangkan di dunia ini berapa banyak pun harta dan kehormatan yang kita miliki, kita tetap mendatangkan iri, benci, dengki apabila kita tidak punya keluhuran. Buddha sendiri dalam banyak kehidupannya adalah terlahir sebagai raja dan orang kaya, tapi beliau tidak berhenti mendermakan semuanya demi kepentingan orang banyak. Jadi kehormatan, harta, dan keangkuhan akan menimbulkan sifat uming. Uming itu adalah kesombongan, ketidaksadaran akan diri dia sendiri. Kesombongan, keangkuhan ini bisa merugikan orang lain. Kita lihat sekarang banyak sekali orang yang, kalau kita buka YouTube ya, banyak sekali orang yang dinamakan apa itu sebutnya, kalau bahasa Hokkiennya itu hiao pai. Itu kurang lebihnya itu kayak, misalnya orang tadinya dia miskin, dia dihina, terus tiba-tiba dia kaya, terus dia balik menghina orang. Sekarang banyak sekali video-video seperti itu. Tetapi keangkuhan dan kesombongan itu untuk balas dendam, kalaupun kita nonton itu sebenarnya tidak mendidik. Seperti ada cerita ya, ketika ada satu orang kaya tergores mobil Benz-nya dia oleh seorang kakek-kakek, terus dia marah. Kakek-kakek ini kemudian dituntut untuk bayar ratusan juta. Kakek-kakek ini marah, dia ambil pisau, dia gores sekalian mobilnya, habis itu dia bunuh diri. Jadi sebenarnya baik yang punya mobil maupun yang bunuh diri ini sama-sama aja, sama-sama sombongnya. Sama-sama saja mengikuti hati egonya sendiri, lupa diri. Maka menyebabkan karma dan penderitaan yang panjang. Di dalam dunia ini karena emosi kita, karena ketidaksadaran kita kepada sifat palsu kita, jati diri kita yang palsu, karena ketidaksadaran ini maka kita menciptakan banyak sekali penderitaan karma bagi diri kita sendiri maupun orang lain. 60.000 tahun. Karena itu di bawah sadar kita, di linghun kita, itu catatannya mestinya banyak. Hari ini kalau kita nggak syutau, kita mau bereskan itu semua, kita nggak tahu pintu suci, kita nggak tahu bimbingan dari para Buddha, kita mau bereskan itu semua, boleh dikatakan hampir tidak mungkin. Jadi para bijaksana yang Hoshe hormati, orang suci berkarya dan berjasa, memahami menarik diri dari ketenaran. Kenapa? Karena untuk apa ketenaran di dunia ini? Ketenaran di dunia ini kan hanya sifatnya sementara, hanya seni kan, hanya palsu saja. Hari ini tenar, besok tidak tenar kan, yin yang. Hari ini tinggi, besok akan direndahkan. Hari ini kaya, sampai waktunya juga
bukan jadi miliknya. Jadi orang suci berkarya, yokong te, ada keluhuran, tidak akan terikat oleh ketenaran. Karena begitu kita terikat oleh ketenaran, kenamaan, sesungguhnya kita sudah mengambil semua pembalasan baik kita. Lalu buat apa? Kita ambil semua, begitu kita sampai ke alam, katakanlah kalau nggak kembali ke nirwana, kita sampai di alam surga pun, kita sudah tidak ada pahala apa-apa lagi. Karena kalau orang suci berkarya dan berjasa, dia tidak terikat kepada kenamaan, ketenaran atau hinaan dari orang lain, maka te-nya akan berkembang, polomiao tsuhui-nya akan timbul. Maka dia kembali kepada keluhuran dan kewajaran yang sesungguhnya. Chapter 9 demikian Hoshi belajar.